Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Arsianus Sudirman, dan pada kesempatan ini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lahan kering beriklim kering dan pemanfaatannya untuk berbagai usaha pertanian. Pengertian lahan kering. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur didominasi lahan kering beriklim kering. Istilah kering lebih merujuk pada ketersediaan sumber air secara terbatas, seperti kondisi cuaca, jenis, dan struktur tanah. Selanjutnya, ciri-ciri pertanian lahan kering. Yang pertama, suhu udara tinggi dan kelembapannya rendah. Yang kedua, memiliki kadar air terbatas. Yang ketiga, air sedikit dan sangat bergantung pada curah hujan. Yang keempat, lokasinya berdekatan dengan pemukiman. Yang kelima, berada jauh dari sumber air alami dan buatan. Yang keenam, biasanya dimanfaatkan untuk tanam-tanaman berbuah. Yang ketujuh, biasanya dimanfaatkan sebagai daerah resapan air. Selanjutnya, pengertian zona agroklimat. Agro berarti tani dan klimat berarti iklim. Zona agroklimat merupakan pembagian daerah iklim dengan pengaruhnya terhadap pertanian. Zona agroklimat juga berarti area yang menjelaskan tentang keadaan kondisi iklim berdasarkan pada banyaknya bulan basah berurutan dan bulan kering berurutan, di mana hal tersebut menjadi acuan dalam sektor pertanian, khususnya pada tanaman pangan. Oke, baik, selanjutnya pembagian wilayah berdasarkan agroklimat, yaitu pembagian wilayah berdasarkan tipe iklim. Yang pertama, iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Yang kedua, yaitu iklim Köppen. Pengelompokan iklim Köppen berdasarkan indikator vegetasi. Artinya, vegetasi merupakan tanda atau indikator dari kondisi iklimnya. Köppen membagi iklim dunia menjadi iklim A, B, C, D, dan E. Yang pertama, iklim tipe A atau iklim tropis. Yang kedua, iklim tipe B atau iklim kering. Yang ketiga, iklim tipe C atau iklim sedang hangat. Yang keempat, iklim tipe D atau iklim salju dingin. Yang kelima, iklim tipe E atau iklim kutub. Selanjutnya, pembagian wilayah berdasarkan kebutuhan tanaman. Pembagian wilayah berdasarkan kebutuhan tanaman adalah kesesuaian tanaman pada suatu wilayah tertentu. Biasanya berupa unsur-unsur hara yang berada di dalam suatu wilayah tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Misalnya, tanaman di wilayah yang curah hujannya lebih tinggi biasanya di daerah yang dataran tinggi memiliki kualitas tanah yang subur dibandingkan dengan daerah yang berada di pesisir pantai. Kebutuhan tanaman akan unsur hara yang ada di dalam tanah sangat penting pada proses perkembangan tanaman, lebih khusus pada tanaman lahan kering. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan unsur hara dalam tanah antara lain pemupukan yang baik sesuai dengan kondisi tanah di suatu wilayah dan penggunaan air yang cukup. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemanfaatan lahan kering untuk usaha pertanian. Pertanian lahan kering merupakan kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan dalam kondisi tekanan kekeringan selama sebagian besar masa tanam, sehingga memerlukan teknik budidaya khusus, jenis tanaman tertentu, dan sistem usaha tertentu untuk memungkinkan produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemanfaatan lahan kering untuk usaha pertanian. Yang pertama, pengelolaan tanah dan pemberian pozolan. Pengelolaan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia,
tenaga hewan, dan mesin pertanian atau traktor. Pozolan adalah bahan yang mengandung senyawa silika atau silika aluamina yang tidak mempunyai sifat mengikat, bentuknya halus. Yang kedua, pemasangan sistem irigasi tetes. Irigasi tetes adalah metode irigasi yang digunakan untuk menghemat air menetes secara pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui jaringan katup, pipa, dan emitor. Yang ketiga, pemupukan dengan sistem vertigation. Sistem vertigasi merupakan cara pemberian pupuk melalui air irigasi pada sistem irigasi tetes untuk lahan sempit dan dipandang lebih efisien dalam penggunaan air dan pupuk. Yang keempat, hasil panen. Panen merupakan tindakan akhir dari sebuah proses penanaman. Panen juga adalah kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil bumi. Pemanenan dapat dilakukan dengan teknik apa saja, dengan bantuan alat apa saja. Yang penting adalah mengarah pada pencapaian hasil bumi. Proses pemanenan hasil panen dimulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan, hingga pemasaran. Selanjutnya, contoh pertanian lahan kering. Tanaman yang bisa ditanam di lahan kering ternyata memiliki varian pertanian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pertanian lahan basah. Karena lahan kering biasanya memiliki tanah yang stabil dan kuat, sehingga membuat lokasi lahan kering tersebut mampu menahan beban pohon yang berukuran besar sekalipun. Berikut ini contoh tanaman yang bisa ditanam di lahan kering. Yang pertama cabai, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga umbi-umbian, yang keempat pohon peneduh dan lainnya.